Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah terpilih dan yang telah lolos pada bimbingan kelompok kali ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Oke, mungkin di sesi kali ini mungkin saya bisa perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Adinda Trijani Putri, bisa dipanggil Adinda. Tapi saya kan belum kenalan nih sama kalian. Nah, saya mau perkenalan sama kalian, tapi pakai ini ya, pakai apa? Pakai nada. Jadi nggak sekedar perkenalan aja nih. Jadi di perkenalan nanti kalian menyertakan nama panggilan aja, mungkin bisa nama panggilan sama hobi kalian. Jadi mungkin saya bisa contohkan terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini apa model perkenalannya. Nama saya Dinda, hobi saya mendadak. Langsung sebelah kiri kan, kiri saya. Langsung kiri saya. Langsung langsung bisa disauti gitu. Ya. Mungkin bisa dicoba atau bagaimana? Intinya itu bareng semua lah. Ya mungkin boleh bareng aja ya, biar rame ya. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Iya, boleh. Dari Bu Dinda. Oke, ayo 1, 2, 3. Saya Dinda, hobi saya mendadak, kiri saya Iya, langsung. Ya langsung aja. Oh, iya. Oke. Langsung aja Bu. Oke, mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya ya Mbak ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Nama saya Stella. Hobi saya memasak. Depan saya nama saya Zidan. Hobi saya memancing. Nama saya Nazira. Hobi saya membaca. Oke, jadi saya sudah tahu ya nama panggilannya. Ini tadi Mbak Dela, Ya. ini tadi Mbak Jihan, lalu Mbak Nazira. Oke, jadi kita semua sudah saling kenal. Sudah Sudah pada tahu ya. Sudah pada tahu. Oke. Tadi perjalanannya kalian di sini tadi gimana? Ada kendala atau ada sih Bu. ada? Ya, Kenapa nih kendala? Kan katanya kan ini siang Bu ya, pasti kan macet di jalan gitu ya. Di kendalanya sih panas juga. Oh iya, panas banget ya. Tadi Mbak Jihan mungkin Kalau hari ini tadi sedikit macet sih Bu. Nggak tahu, biasanya tuh nggak macet. cuma ini tadi macet ya, sama panas juga ya pastinya ya. Kalau Mbak Nazira, Sama sih Bu, macet panas suhu. oke, cerah gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin di perkenalan kita tadi, mungkin kita sudah bisa saling kenal ya. Dan mungkin kalian di sini pasti punya tujuan nih. Tujuannya kalian ini apa nih? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dela. Kalau tujuan kesini Bu. Ya pertama saya ingin menyelesaikan masalah saya sih yang belum terselesaikan sampai sekarang sih Bu. Gitu lah kalau saya. Berarti ingin menyelesaikan. Ya. Oke, mungkin Mbak Jihan Sama sih Bu. sama juga ya, ingin menyelesaikan permasalahan yang Jihan juga. Untuk Mbak Nazira? Iya sama. Mau menyelesaikan permasalahan yang saya punya. Oke, jadi kalian di sini punya satu tujuan yang sama ya, yaitu ingin menyelesaikan masalahnya kalian masing-masing. Oke. Lalu di tujuannya kalian yang sama kali ini, kalian masih merasa nyaman ingin melanjutkan atau tidak? Bisa dimulai dari Mbak. Saya Bu. Iya. Iya Bu, mau melanjutkan. Mau melanjutkan ya. Iya. Saya sudah mau. Ya. Jadi kalian juga mau
melanjutkan di sesi selanjutnya gitu ya. Oke. Lalu kan di setiap kelompok ini kan pastikan ada yang namanya ini ya, kayak peraturan ya. Jadi di sini nanti ini pasti kita harus menerapkan peraturan. Kayak contohnya kayak peraturan kalau ingin berbicara mungkin bisa angkat tangan, instruksi terlebih dahulu agar terlihat sopan. Mungkin contohnya bisa seperti itu. Tapi peraturannya nanti kita bisa merembukan bersama ya. Kayak bisa didiskusikan terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin ada peraturan yang mungkin kalian mungkin saran dari kalian nih harus pakai peraturan apa dan harus disetujui sama kalian ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dela. Untuk peraturan pertama mungkin dari berpakaian gitu, lebih kayak pakaian yang sopan gitu, nggak yang ketat banget gitu. Pakaian yang sopan itu yang seperti apa ya? Yang kayak pakai kemeja gitu, terus kalau yang berkerudungnya pakai kerudung, kalau enggak tapi rambutnya harus rapi. Oh, harus yang rapi gitu. Iya. Bagaimana nih Mbak Jihan sama Mbak Nazira terhadap peraturan yang dibuat sama Mbak Dela ini, menyetujui atau mungkin ada sanggahan atau bagaimana? Setuju sih. Setuju ya. Oke, baik. Jadi itu peraturan yang pertama. Oke, mungkin peraturan selanjutnya mungkin bisa dari Mbak Jihan. Oke, kalau dari tambahnya sih Bu, lebih dulu mendengarkan masalahnya teman terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku udah selesai, baru kita menang. Jadi tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong. Intinya seperti itu. Tidak memotong pembicaraannya orang lain. Jadi didengarkan terlebih dahulu. Oke, jadi peraturannya dari Mbak Jihan seperti itu. Nah, bagaimana ya teman-teman, mungkin ada sanggahan atau saran yang mungkin sekiranya tidak nyaman dengan peraturannya Mbak Jihan? Enggak sih, Mbak. Setuju aja. Oke, berarti itu kita tetapkan di peraturan kedua ya. Kalian semua setuju. Oke, mungkin dari Mbak Nazira. Kalau dari saya sih mungkin itu ya Bu, datangnya tepat waktu. Ya nanti nggak molor gitu loh. Oh ya, waktu datang di sesi itu nggak boleh sampai telat gitu ya, harus tepat waktu. Oke, dari peraturannya, sarannya dari Mbak Nazira seperti itu. Bagaimana Mbak Dela sama Mbak Jihan? Apa mungkin ada sanggahan atau? Enggak sih. Setuju aja ya. Oke, jadi kita ringkas ulang tadi peraturan yang pertama tadi dari Mbak Dela, mungkin harus berpakaian rapi dan sopan, yang contohnya kayak seperti memakai kemeja. Lalu dari Mbak Jihan tadi mungkin tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, jadi harus didengarkan terlebih dahulu. Terus tadi dari Mbak Nazira, kalau di pertemuan selanjutnya ini datangnya harus tepat waktu. Oke, kita tetapkan seperti itu ya di peraturannya ini. Oke, baik, kita tadi kan sudah menentukan peraturan-peraturannya ya. Nah, sekarang kita menentukan mau konseling kelompoknya ini bersifat tertutup atau terbuka nih. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Mungkin kalau bersifatnya tertutup itu hanya kalian ini saja yang intinya tidak berganti orang lah. Tapi kalau terbuka nanti jika kalian merasa permasalahannya sudah selesai, nanti kalian bisa meninggalkan forum ini. Nah, dari kedua itu tadi, kalian lebih setujunya yang mana nih? Mungkin bisa dari Mbak Nazira terlebih dahulu. Kalau saya sih itu aja Bu, tertutup aja. Oh, maunya yang tertutup ya? Iya. Itu kenapa itu Mbak Nazira? Soalnya kan kita di sini kan udah saling kenal gitu ya Bu, jadi nggak perlu mengenal orang baru terus mulai dari awal lagi. Oke, jadi Mbak Nazira setuju tertutup ya? Kemudian Mbak Jihan? Kalau saya juga tertutup. Oh, tertutup. Kenapa nih Mbak Jihan alasannya? Kenapa kok tertutup? Ya saya nggak mau gitu saya ke orang baru. Oh, nggak mau memulai lagi gitu ya? Oke. Mungkin dari Mbak Dela? Ya, saya juga lebih ke tertutup sih. Lebih ke tertutup juga. Kenapa Mbak Dela? Ya, sama kayak teman-teman. Kan kita di sini kan nanti menceritakan permasalahan udah diceritakan nanti kalau
terbuka nanti kan mulai lagi dari awal, jadi nggak enak dihubungi. Jadi lebih nyaman sama orang lain. Iya. Oke, tadi kan kalian sudah menyepakatinya kalau forum ini bersifat tertutup. Oke, sekarang kita mungkin bisa menentukan sesi pertemuan nih. Nah, sesi pertemuan ini kalian maunya di hari apa ini? Mbak, mungkin bisa dimulai dari Mbak Dela. Kalau saya sih lebih enak di hari Sabtu sih. Di hari Sabtu di jam berapa nih Mbak Dela? Sabtu pagi lah Bu, jam 8. Jam 8. Ya. Sabtu pagi jam 8. Kenapa nih alasannya kok harus milih hari itu? Karena kan kalau di hari itu kan enak tuh, nggak ada apa ya, aktivitas kan, kuliah juga libur, jadi enak ada waktu senggang di situ. Weekend Iya, soalnya di ya. weekend. Oke. Kalau Mbak Nazira, Sama sih Bu, kayak Mbak Dela, Sabtu aja, soalnya kan weekend. Terus dari Senin sampai Jumat itu kita juga kayak full gitu loh, perkuliahannya. jadi free-nya enaknya di hari Sabtu. Ya. Tapi kalau untuk jamnya nih Mbak Nazira, Jamnya pagi, jam 8 gitu nggak apa-apa kayak Mbak Dela tadi. oh jadi Iya. setuju-setuju aja Iya. ya Mbak Dela ini. Mungkin dari Mbak Jihan mungkin Sama aja sih Bu. jadi setuju juga nih langsungan di hari Sabtu nih Iya. di pagi di jam 8. Iya. Oke, jadi kita sudah menentukan ya, kalian juga sudah menyepakatinya. Jadi mungkin kalau ada sesi pertemuan selanjutnya mungkin bisa di hari Sabtu di jam 8 pagi, seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kan kita sudah menentukan hari sama jam nih. Sekarang kita menentukan tempatnya nih, tempat pertemuan kita itu paling nyaman dan paling enaknya itu di mana? Mungkin dari Mbak Jen terlebih dahulu. Kalau saya sih lebih di sini aja. Di lab seni ya. Iya, betul. Lebih nyaman di sini. Itu alasannya kenapa? Ya, gimana ya, lebih dekat aja. Lebih dekat. Oke. Mungkin dari mana sih ya? Sama di sini aja, enak juga di Australia. Oh iya, jadi lebih nyaman di sini. Iya. Mungkin Mbak Dela Sama di sini aja Bu, soalnya lebih terang juga sih. lebih enak gitu ya. Oke, jadi kita menyepakati kalau tempatnya di sini. Jadi saya ulas kembali. Jadi pertemuannya kita setiap hari Sabtu jam 8 di tempat sini ya, di lab CC sini. Lalu kalian mau bertemunya ini 1 minggu 2 kali atau seminggu 1 kali? Bisa dimulai dari Mbak Dela. Kalau saya sih 1 minggu 1 kali sih Bu. Alasannya kenapa nih Mbak Dela? Karena soalnya kalau saya Senin sampai Jumat juga, jadinya padat juga, kuliah juga Bu. Oke, jadi memilih 1 minggu 1 kali ya dari Mbak Dela ya. Kalau dari Mbak Nazira, Sama 1 minggu 1 kali aja. kenapa nih alasannya? Iya. Soalnya saya free-nya cuma di Sabtu itu aja. Sebenarnya di weekend Sabtu itu aja. Iya. Oke, kalau Mbak Jihan, Iya, kalau saya sih sama sih Bu. 1 minggu 1 kali aja. kenapa nih? Soalnya juga kan sama kegiatan. Terus juga free-nya itu cuma satu itu. Cuma Sabtu aja gitu. Jadi kalian menyepakati pertemuannya ini setiap 1 minggu 1 kali di hari Sabtu di jam 8 pagi di tempatnya di lab CC sini. Jadi kalian menyetujui itu semua ya. Iya. Oke, mungkin kita tadi kan sudah menentukan banyak ya, sudah menentukan peraturan, sudah menentukan tempat, jam, dan lainnya. Mungkin dari forum kali ini, mungkin dari kalian nih, mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan isi forum tadi yang kita bahas ini seperti apa. Mungkin, Ya. oke, mana Jadi hari ini tadi kita sudah menemukan 3 peraturan. Yang pertama itu berpakaian sopan, terus yang kedua itu datangnya tepat waktu, terus sama Tidak memotong. tidak memotong pembicaraan orang lain, terus sama menentukan waktu ketemunya juga, apa
jam 8 di hari Sabtu, terus tempatnya juga di sini. Oke, jadi ini tadi ya mungkin ya teman-teman ya. Mungkin di pertemuan ini mungkin kita hanya berkenalan dan menentukan ini terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih membahas yang lebih serius dan mendalam ya. Oke, mungkin di pertemuan ini mungkin ada yang kalian ingin tanyakan atau bagaimana? Durasinya berapa jam? Oke, baik. Kita sekarang menentukan waktu nih. Nah, waktu ini kan pasti kalian sendiri yang menentukan. Mungkin bisa dari Mbak Dela. Saya 40 menit aja sih. 40 menit. Iya. Oh, Mbak Nazira? Sama juga 40 menit aja. 40 menit. sama Jadi 40 menit semua ya. Jadi Iya. kita sepakat di pertemuannya setiap pertemuan 1 minggu sekali itu 40 menit. Iya. Oke. Jadi mungkin saya bisa mengulang kembali ya. Kalau di setiap forum ini kita mempunyai peraturan, yaitu peraturan yang pertama kita harus berpakaian sopan dan rapi, memakai kemeja, dan kalau rambutnya juga harus rapi. Lalu yang kedua tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang ketiga harus datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Oke, itu tadi peraturan kita dan 3 peraturan ya. Terus yang selanjutnya kita pertemuannya setiap 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali yaitu di hari Sabtu di jam 8 di lab CC sini. Untuk waktunya kita setiap pertemuan membutuhkan waktu 40 menit setiap pertemuan. Jadi kita sudah menyepakati itu semua ya bersama-sama. Kalian juga sudah setuju. Nah, mungkin di pertemuan kali ini mungkin kita membahas ini terlebih dahulu ya. Mungkin kalau di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas yang lebih mendalam lagi. Mungkin dari pertemuan ini mungkin ada yang ingin kalian tanyakan atau bagaimana nih? Udah sih. Sudah ya? Sudah cukup ya. Jadi mungkin di pertemuan ini kita membahas ini terlebih dahulu. Mungkin kita bertemu lagi di Sabtu depan ya. Oke, baik. Mungkin sudah selesai? Iya. Sudah. Mungkin kita bisa menutup forum ini ya. Makasih. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Iya, saya juga terima kasih ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya di minggu kedua ini. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini nih? Mbak Nazira? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mbak Iya. Nazira. Adalah Baik sih, Bu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Mungkin di perjalanan ini tadi kalian ada kendala? Ada Ada. Iya. Kenapa nih Mbak Dela? macet macet ya Bu, buat saya bad mood. Pagi-pagi juga macet ya? Oh, Malam macet. Banyak. Banyak orang liburan juga kan. Oke. Kalau Mbak Jian? kalau hari ini hujanan sih baru. Oh iya, tadi pagi agak hujan ya. Kalau Mbak Nazira? Sama sih, Bu. Tadi itu kegerimisan gitu, padahal panas. Jadi basah, panas, macet gitu. Semua. Tapi kalian pada bawa mantel kan tadi? Iya, bawa. Bawa ya. Oke. Tetap dijaga ya kesehatannya kalian ya. Oke. Mungkin kita akan masuk ke permasalahan ya. Oke, mungkin kan tujuannya kalian kemarin kan ingin menyelesaikan permasalahannya kalian masing-masing nih. Nah, mungkin kalian bisa menceritakan permasalahannya kalian. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dela. Kalau saya lebih ke kurang percaya diri sama ibu saya gitu. Saya itu sering kayak membanding-bandingkan saya dengan orang lain gitu. Meskipun kayak mereka itu kalau dilihat teman-teman tuh kayak masih gemukan dia, tapi kayak saya merasa itu masih bukan saya. Jadi saya suka membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Lebih ke insecure atau bagaimana nih?
insecure iya. Terus kayak saya tuh juga kurang pede dengan badan saya gitu loh Bu. Kayak kurang percaya diri gitu loh. Saya merasa minder. Iya. Iya. Oke, untuk Mbak Jihan nih, Kalau saya ini sih, nggak percaya diri sama tinggi badan. tinggi badan. Kenapa nih tinggi badannya? Ya saya nanti tuh kayak pendek gitu. Apalagi kalau berpas-pasan sama yang lebih tinggi, saya merasa kayak pendek sendiri. Gitu ya Mbak Jihan. Oke, kalau dari Mbak Nazira? Kalau saya ini itu kayak nggak percaya dirinya waktu berbicara gitu. Jadi misal kalau pas presentasi gitu akhirnya terasa gugup gitu. Jadi ada perasaan gugup gitu. Iya. Oke, dari permasalahannya kalian ini tadi kan intinya kalian ini di permasalahan kalian tadi ini kan lebih ke topiknya kan lebih ke kurang percaya diri ya, seperti topik yang sudah kita tentukan ya. Kurangnya rasa percaya diri pada diri kalian ini tadi. Oke, mungkin di sesi ini mungkin kalian ini lebih setujunya ini lebih ke permasalahannya siapa terlebih dahulu nih yang bisa dibahas atau diselesaikan. Kalian setujunya permasalahannya siapa terlebih dahulu di antara ketiga masalah kalian ini yang lebih urgent buat diselesaikan? Kalau saya sih dengan Oke, kenapa nih Mbak Jihan kok lebih ke permasalahannya Mbak Dela? kalau menurut saya sih nggak semuanya itu menilai Mbak Dela seperti yang Mbak Dela bilang. Terus juga nggak semua orang itu menilai Mbak Dela kan juga bisa menilai yang lain. Jadi yang menurut Mbak Jihan yang lebih urgent ini permasalahannya Mbak Dela nih. Iya. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke Mbak Nazira nih. Mungkin dari Mbak Nazira ini mungkin permasalahan siapa nih yang lebih urgent? Menurut saya juga permasalahan dari Mbak Dela sih Bu. Soalnya kan tentang apa ya, benar-benar tentang dirinya gitu loh Bu, dan benar-benar harus segera ditangani lah gitu. Jadi lebih ke permasalahannya Mbak Dela ya. Mungkin menurut Mbak Jihan dan Mbak Nazira yang lebih urgent. Iya. Oke, kalau Mbak Dela sendiri nih, bagaimana nih dari ketiga permasalahan tersebut? Kalau saya sih memilih masalah saya sendiri sih Bu. Saya lihat teman-teman tadi kan juga mungkin menurut mereka memang masalah saya yang paling urgent dan harus segera ditangani sih Bu. Oke, jadi menurut kalian ini permasalahannya Mbak Dela ya yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, jadi kalian apakah menyepakati kalau permasalahannya Mbak Dela terlebih dahulu yang ingin dibahas? Iya, saya Oke, baik, mari kita bahas ke permasalahannya Mbak Dela ini tadi ya. Oke, mungkin Mbak Dela bisa menceritakan lebih detail nih tentang permasalahannya Mbak Dela. Waktu Mbak Dela merasa apa ya, selalu merasa minder, selalu merasa apa, mungkin Mbak Dela bisa menceritakan terlebih dahulu. Jadi Bu ya, sebelum saya merasa kayak hubungan saya dengan orang itu sebelumnya itu ada dari keluarga sih ya. Bisa dibilang mungkin menurut mereka bercanda, tapi saya mengalami sendiri kayak saya tuh justru kamu tuh kegemukan gitu kan, kamu tuh dieto gitu kan. Nah terus dari mulai dari omongan itu tuh kayak saya tuh terus mengaca, kayak melihat posisi badan saya tuh kayak saya tuh nggak bisa ya. Saya ini melihat badan saya kayak emang aku segemuk gitu kan, makanya yang lebih gemuk dari saya juga banyak gitu kan. Tapi terus kalau saya keluar main sama teman-teman gitu ya kan, kalau misalnya main kemana gitu kan pasti kan banyak seliweran anak-anak yang kamu gitu. Tapi saya tuh selalu membandingkan, aku kenapa dia bunuh siapa ya, siapa ya gitu, kayak selalu bertanya-tanya gitu loh. Gitu sih. Jadi permasalahan Mbak Dela ini memang ini ya, memang apa? Tapi itu dari pihak keluarga aja yang berbicara gitu. Sama teman, sama suka membanding. Mbak Dela ini suka membandingkan juga sama orang lain. Iya. Oke, mungkin dari permasalahannya Mbak Dela, mungkin
apa sih keinginan utamanya Mbak Dela dari permasalahan yang Mbak Dela tadi? Ya saya ingin, yang pertama pasti saya ingin mengurangi rasa keluarga saya diri saya juga, kayak ingin mengurangi saya kan sering terngiang-ngiang gitu kan, ada sambungan ya overthinking gitu kan. Saya tuh ingin lebih tenang gitu loh, kayak saya tuh stop membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman nih, mungkin dari permasalahannya Mbak Dela nih, Mbak Dela kan punya punya keinginan utama, yaitu pengen ngilangi pikiran yang sekiranya nggak usah dipikir gitu ya, kayak negatif gitu ya. Kan tadi Mbak Dela kan keinginan utamanya ingin seperti itu dari permasalahan yang Mbak Dela tadi. Nah, mungkin kalian berdua bisa bisa memberi saran atau bagaimana tentang permasalahannya Mbak Dela, atau apakah keinginannya Mbak Dela ini sudah benar, atau mungkin kalian bisa ada tambahan kembali untuk memotivasi Mbak Dela ini tadi. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Nazila. Kalau menurut saya sih keinginannya udah sesuai ya sama permasalahan yang dialami sama Mbak Dela. Terus kayak menurut saya jadi maksudnya untuk menyemangati Mbak Dela aja, kalau nggak semua orang itu akan memandang jelek sama Mbak Dela gitu. Jadi terus pendapat orang lain juga nggak semua harus dimasukin ke hati gitu loh, apalagi sampai overthinking gitu. Oke, bagaimana Mbak Dela terhadap Mbak Nazila ini tadi? Sebenarnya terima kasih ya Mbak Nazila sudah menyemangati saya. Memang benar kata Mbak Nazila sih, nggak semua omongan harus menyakiti hati, tapi omongan itu tuh dari keluarga saya sendiri gitu loh. Jadi gimana pun tetap masuk di hati, soalnya keluarga sendiri kayak gitu, apalagi orang lain gitu kan. Oke, mungkin dari Mbak Cia. Ya, kalau dari saya sih, ya, saya pernah juga di posisi seperti itu. Terus juga apalagi kalau di keluarga sendiri, pastinya Mbak Dela itu merasakan overthinking terus. Terus kalau menurut saya sih, saran saya ya, Mbak Dela itu nggak terlalu memikirkan omongan dari keluarga itu kan. Kan beliau kan juga nggak ngasih omongan kita ya. Selagi itu ya kita nggak peduliin lah mereka. Meskipun beliau itu masih saudara kita. Oke, jadi itu tadi ya saran dari Mbak Cia. Mungkin Mbak Dela mungkin bisa. Oke, terima kasih ya Mbak, saya sudah ngasih saran. Ya memang begitu sih, seharusnya saya nggak usah terlalu mikirin omongan orang lah ya, dia juga ngasih makan ke saya juga, itu sih ya. Oke, terkait keinginan utamanya Mbak Dela ini tadi pengen menghilangkan pikiran ya. Nah, pengen menghilangkan pikiran yang sekiranya Mbak Dela negatif ini, mungkin apa nih yang Mbak Dela lakukan sekarang atau hari ini? Usaha apa yang sudah Mbak Dela lakukan terhadap keinginan utamanya Mbak Dela itu tadi? Usaha yang telah saya lakukan itu, saya lebih menyibukkan diri sih Bu. Soalnya kan kadang kalau saya sendiri itu mesti muncul pikiran-pikiran yang jelek gitu pasti muncul kan. Jadi saya itu berusaha kayak menyibukkan diri saya mengajak teman saya keluar atau gimana gitu, kayak bikin saya kayak ya. Oke, tadi kan Mbak Dela kan punya keinginan buat ini tadi ya, buat menghilangkan pikiran yang negatif, dan usahanya Mbak Dela sudah melakukan hal-hal yang intinya itu membuat Mbak Dela ini tadi itu happy dan tidak berpikiran terhadap permasalahannya Mbak Dela itu tadi. Nah, bagaimana nih dari teman-teman nih? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Cia terlebih dahulu. Kalau saya sih lebih kayak menyibukkan aktivitas yang lain sih. Jadi setuju ya sama itunya Mbak Dela tadi ya, menyibukkan itu tadi ya. Mungkin ada yang lain Mbak Cia? Ada ya? Oke, dari Mbak Nazila? Bisa saya gitu. Ya. Kalau menurut saya sih ya kayak yang dikatakan Mbak Dela tadi ya,
bisa merasa happy itu udah baik banget buat dirinya Mbak Dela sendiri. Oke. Jadi seperti itu nih tanggapan dari teman-teman. Mungkin dari Mbak Dela sendiri bagaimana? Kalau buat saya ya itu tadi Bu, kayak selagi saya bisa menyibukkan diri dan saya bisa lebih happy, ya itu saya lakukan saja daripada sendirian nanti pasti kepikiran juga. Menyibukkan diri gitu ya yang membuat Mbak Dela ini tadi happy. Oke baik, tadi di yang Mbak Dela lakukan tadi kan menyibukkan diri ya agar tidak kepikiran. Nah, apakah di Mbak Dela menyibukkan diri ini tadi, apa Mbak Dela ini yakin kalau permasalahannya Mbak Dela ini bakal selesai atau bagaimana? Kalau menurut saya bakalan berakhir dari selesai sih Bu. Soalnya kan saya lebih sibuk. Kalau saya melakukan kegiatan lebih sibuk nanti malah enak, malah nggak ada pikiran yang jelek-jelek gitu loh Bu. Jadi kayak saya itu lebih happy aja gitu. Saya yakin sih bakalan berhasil, saya nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi Mbak Dela sudah yakin ya dengan itu tadi ya, keinginan utamanya Mbak Dela itu tadi. Iya. Jadi Mbak Dela yakin kalau dengan menyibukkan diri Mbak Dela tidak akan kepikiran hal-hal yang negatif yang Mbak Dela pikirkan tadi. Mungkin tanggapan dari teman-teman nih terhadap apa yang sudah dikatakan Mbak Dela, mungkin ada saran atau bagaimana? Mbak Nazira? Saya itu aja sih dulu, nyemangatin Mbak Dela aja sih. Semoga bisa terus merasa bahagia, terus juga nggak kepikiran yang jelek dulu. Oke, jadi gitu ya. Lalu Mbak Jihan? Saya juga mau bilang Mbak Dela itu harus terus semangat dan meskipun bukan orang lain saja yang pernah membicarakan visi Mbak Dela, meskipun itu juga keluarga itu Mbak Dela, tapi kita harus semangat terus juga mengurangi overthinking, terus lebih banyak aktivitas biar overthinking itu hilang. Jadi setuju ya terhadap tadi apa ya, teknik permasalahannya Mbak Dela itu tadi bagaimana? Oke baik, tadi kan teman-teman juga sudah ngasih saran nih sama masukan sama terhadap permasalahannya Mbak Dela. Nah, tapi apa mungkin dari permasalahannya Mbak Dela tadi, Mbak Dela tadi kan sudah kayak apa ya, menyibukkan diri. Nah, di menyibukkan diri itu tadi apa Mbak Dela pernah merasa gagal atau bagaimana Mbak Dela? Pernah sih Bu. Pernah nih. Iya. Pernah sih Bu. Pernah. Pernahnya nih kenapa nih? Pada waktu memang itu tadi posisi saya lagi menyibukkan diri ya, kayak misalnya tadi pas sama teman-teman, keluar sama teman-teman itu. Memang di situ happy sih Bu, tapi kayak ada orang lewat gitu, terselip lagi omongan, kayak terselip lagi di pikiran gitu loh Bu. Jadi kayak ya kayak gitu sih Bu gagalnya. Kayak, meskipun lagi happy sama teman-teman tapi tetap terselip omongan, keinget omongan gitu lah. Jadi meskipun Mbak Dela sudah keluar sama teman-teman happy, tapi kalau ada orang lain yang mungkin sekiranya Mbak Dela mengganggu Mbak Dela, Mbak Dela langsung kepikiran lagi gitu ya. Oke, jadi kan mungkin itu yang mungkin Mbak Dela punya planning baru nih, kan itu tadi kan bisa membuat Mbak Dela kepikiran lagi. Mungkin Mbak Dela punya planning baru nih buat permasalahannya Mbak Dela, buat diperbaiki ke depannya. Itu apa nih Mbak Dela? Ya, yang paling utama itu tadi saya bilang diri, lalu bisa ini disebut tidak sembarangan memasukkan omongan orang lain di hati sih. Itu contohnya bisa seperti apa nih Mbak? Iya, kayak ketika itu tadi kayak dari keluarga, kayak keluarga yang lain ya nanti mengejek saya atau mengolok-olok saya gitu, kayak sudah ya udah
abaikan aja gitu Kak. Kayaknya diriku ya wis aku sendiri yang ngatur gitu. Jadi aku punya pikiran seperti itu. Iya. Oke, baik, mungkin dari teman-teman bisa memberi saran atau masukan nih buat planning ke depannya Mbak Della terhadap permasalahannya Mbak Della. Mungkin dari Mbak Jian. Saya menambahkan itu yang kan nggak semua itu orangnya sama ya, apalagi untuk makan itu terus nggak semua juga itu orang tua dia, jadi nggak usah kalau itu tiba-tiba sama orang lain. Tapi untuk ininya Mbak Jian, untuk planningnya Mbak Della ke depan nih, bagaimana nih harapannya Mbak Jian? Setuju sama Oke, Mbak Jian merasa planningnya Mbak Della sudah bagus ya, buat diperbaiki ke depannya. Oke, mungkin Mbak Nazira? Planningnya udah bagus sih, pokoknya Mbak Della bisa konsisten gitu buat nggak berpikiran yang negatif gitu. Oke, jadi sudah setuju, sudah ini ya, sudah memberi saran dan masukan terhadap Mbak Della, dan teman-teman juga menyarankan juga setuju nih terhadap planningnya Mbak Della ke depan agar tidak kepikiran lagi sama pikiran-pikiran yang negatif itu tadi. Oke, baik, dari permasalahan Mbak Della ini tadi kan teman-teman sudah memberi saran nih ya. Nah, dari Mbak Della sendiri, apa Mbak Della yakin dan konsisten terhadap keputusan yang sudah Mbak Della ambil itu tadi? Planning saya tadi Kak. Iya. Ya yakin Ibu, saya yakin. Nah, itu bagaimana Mbak Della menerapkannya? Ya misal ketika ada salah satu keluarga saya yang berhubungan dia kayak bilang ke saya, sih kamu dieta gitu kok ini apa ya menyinggung kayak gitu tuh, ya yang saya lakukan ya udah mengabaikan omongan itu kayak terus nggak peduli gitu memilih ya badan saya gitu kan. Nggak semua harus saya pilih, nggak semua omongan orang itu harus saya dengarkan, saya ikuti. Saya mesti berkolaborasi. Seperti itu ya. Jika planningnya Mbak Della ini berhasil, mungkin Mbak Della bisa apa ya? Mungkin apa sih reward dari dirinya Mbak Della ketika planningnya Mbak Della ini tadi berhasil? Ya itu tadi kayak saya lebih ke jalan-jalan ke mall, terus saya membeli makanan yang menurut saya enak gitu. Oke, jadi lebih ke self reward gitu ya. Oke, jadi kalau kalian nih, kalau seumpama kalian punya permasalahan nih ya, punya permasalahan, terus kalian punya planning. Nah, ketika planningnya kalian ini berhasil, mungkin kalian juga ada self reward gitu ya. Mungkin self rewardnya mungkin dari Mbak Nazira. Buat saya sendiri, Ya mungkin kalau seumpama di posisinya Mbak Della nih. saya bakal me time sih Bu. Oh, me Sama time. kayak Mbak Della. Ya, Kayak gimana itu? Kayak bilang. kayak jalan-jalan sendiri gitu ke mall, shopping. Oh, shopping gitu ya, supaya biar happy. Iya. Kalau Mbak Jian sendiri, saya masih rutin juga, dan juga tapi lebih kayak ngopi gitu. nongkrong gitu ya, lebih sukanya ke nongkrong gitu ya. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan ini. Tadi kan kita sudah membahas nih ya permasalahannya Mbak Della ini tadi, dan planning penyelesaiannya Mbak Della ini tadi. Mungkin kita bisa mengevaluasi ya Mbak Della ya, mengevaluasi kembali di minggu selanjutnya terhadap permasalahan Mbak Della. Mungkin kita bisa mengevaluasi secara bersama-sama. Oke, mungkin di pertemuan kali ini mungkin kayaknya sudah cukup ya. Mungkin dari kalian ada yang ingin kalian tanyakan? Mbak, sudah cukup juga sudah. Oke, mungkin pertemuan ini bisa saya tutup, dan mungkin kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi planningnya Mbak Della yang belum dilakukan itu tadi. Iya. Oke, mungkin saya akhiri dulu ya.
Ya Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya, Saya